Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di stasiun Bekasi yang sudah direvitalisasi dan menjadi sebuah stasiun yang cukup besar. Stasiun ini melayani penumpang antar kota, KAJJ ataupun juga penumpang KRL Cikarang Line. Hal yang menjadi viral belakangan ini adalah tidak berfungsinya eskalator yang ada di stasiun ini. Salah satu eskalator yang kita lihat saat ini masih belum berfungsi adalah di sisi utara sebagai bagian dari akses masyarakat yang ada dari arah Jalan Raya Perjuangan. Sebelumnya juga ada perawatan yang dilakukan oleh DJKA untuk eskalator yang menuju ke peron 3 dan 4. Namun saat ini sudah kembali normal dan dapat dipergunakan sepenuhnya oleh para penumpang. Sebelum kita lebih banyak melihat sisi dalam dari stasiun, kemudian juga fasilitas yang ada, kita akan melihat sisi luar dari stasiun Bekasi, terutama di bundaran Jalan Haji Juanda yang bertemu dengan Jalan Perjuangan. Jalan Perjuangan sendiri di sini sudah diberlakukan satu arah untuk jam-jam tertentu, terutama pada saat padatnya kendaraan mulai dari pagi hari sampai ke malam hari. Dari lalu lintas yang kita bisa lihat di depan ini, maka sebenarnya Kota Bekasi membutuhkan underpass ataupun overpass untuk jalur-jalur sebidang, pertemuan sebidang antara kendaraan bermotor dan juga kereta. Sebelumnya Jalan Raya Perjuangan adalah jalan yang memang diperuntukkan bagi kendaraan dua lajur dengan dua arah yang berbeda. Hanya saja makin kemari makin banyak dan makin padat arus kendaraan yang melintasi area ini ataupun pertemuan sebidang antara rel kereta dengan jalan kendaraan bermotor, dan tentunya ini akan sangat membahayakan apalagi pada saat terjadi kepadatan serta kendaraan stuck ya, yang kita ketahui oknum-oknum kendaraan terkadang ya mengambil jalur paling kanan di dua sisi, kemudian pada saat kereta setelah lewat mereka akan crossing. Nah, ini sebenarnya berbahaya karena bisa saja mengakibatkan tidak bergeraknya kendaraan di tengah rel, ditambah lagi akan ada kereta yang lewat ya. Oleh itu ya seperti tadi memang dibutuhkan semacam flyover, underpass ataupun juga hal-hal lainnya, rekayasa lalu lintas yang lebih baik agar para pengguna jalan dapat ya dengan nyaman melewati area-area seperti ini dan aman. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan menuju ke arah pintu masuk stasiun Bekasi melalui sisi jalan Juanda ini. Trotoar yang ada di sini cukup dilewati oleh dua orang ya, kemudian dilengkapi dengan guide blocks. Hanya saja terkadang pinggir dari trotoar dipenuhi oleh para pengendara roda 2 atau abang-abang. Nampaknya mereka ini adalah opang ya ataupun ojek pangkalan. Jadi mereka membutuhkan parkiran sebenarnya untuk menunggu penumpang sehingga tidak parkir di pinggir jalan, tepatnya di area di mana para pejalan kaki. Kemudian juga ada sedikit yang berjualan. Nah, ini kita mau turun juga agak susah nih ya. Oke, akhirnya bisa. Dan ini adalah pintu masuk dari sisi selatan stasiun Bekasi yang baru. Mudah-mudahan akses ini juga bisa dibuatkan lebih baik lagi ya, mungkin pagarnya agak dilebarkan. Kemudian ada area-area lokasi binaan untuk para pedagang, area-area menunggu pick up point dari ojek pangkalan, ojek online dan lainnya. Menuju ke arah stasiunnya sendiri sudah berada di atas semua karena yang di bawah itu adalah peron yang kita harus ke atas dulu, kemudian harus checking, tapping kartu validasi akses baru bisa turun ke peronnya. Untuk menuju ke stasiun bagian atas di sini disiapkan satu eskalator ke arah atas dan untuk turun juga ada satu eskalator. Ini di sisi selatan ya. Kemudian ada anak tangga yang juga dapat dipergunakan oleh penumpang untuk naik turun. Tangganya juga cukup lebar ya. Kemudian satu lagi ada lift. Lift itu biasanya dipergunakan oleh yang urgent ataupun ingin cepat sampai di atas, membawa barang dan seterusnya, ibu hamil, lansia dan disabilitas. Stasiun Bekasi di sini memang dirancang dan direvitalisasi menjadi sangat besar dikarenakan akan mengakomodasi banyak sekali jalur-jalur.
Kurang lebih ada 8, lebih tepatnya ada 8 jalur, kemudian 1 dan sampai 3 itu akses lift ya. Kalau dari bawah 1 sampai 3 itu jalurnya dipergunakan oleh kereta jarak jauh ataupun KAJJ. Jadi kereta antar kota bisa turun di stasiun Bekasi dan kita sudah pernah melakukannya naik kereta Sembrani. Kemudian untuk yang berikutnya dari 4, 5, 6, 7 dipakai oleh KRL Cikarang Line ya. Yang ke-8 itu dipakai untuk mungkin backup dan lainnya lagi. Fasilitas yang ada di sini sudah sangat lengkap, termasuk fasilitas umum, keuangan, ATM, serta ada fasilitas kesehatan juga sebagai standar tentunya. Yang lain lagi yang kita lihat adalah ruang tunggu untuk kereta jarak jauh yang sangat nyaman. Kemudian akses menuju ke luar ataupun ke arah utara atau sisi selatan dari stasiun itu juga cukup lebar dengan eskalator dan anak tangga dan lift. Hanya saja ada satu eskalator lagi yang masih belum ya selesai perbaikannya dan mengalami kendala adalah yang ini di sisi utara. Dan ini adalah eskalator untuk turun sebenarnya. Jadi saat ini para penumpang akan turun menggunakan anak tangga dan juga menggunakan lift. Nah, DJKA dan KAI ini bekerja sama untuk tetap memperbaiki eskalator ini ya. Sementara mungkin para penumpang dapat menggunakan anak tangga atau lift terlebih dahulu. Di bulan Februari rencananya kalau tidak salah di pertengahan akan segera rampung perbaikannya dan dapat dipergunakan. Ini eskalatornya dari Fuji. Baik, Bekasi sendiri yang tadi karena cukup lebar ada 8 jalur ya. Untuk kereta jarak jauh sebenarnya sudah menggunakan rel yang berbeda dengan kereta KRL dan sudah mendukung yang namanya double track ataupun jalur dwi ganda. Jadi ada jalur khusus sisi utara untuk kereta jarak jauh, kemudian ada jalur KRL untuk kereta Cikarang Line yang dari arah Cikarang sampai ke arah Manggarai. Hanya saja sebenarnya double track ini ya belum sepenuhnya tersambung antara Manggarai sampai ke Cikarang. Contohnya sekitar Bekasi di sini itu kalau tidak salah paling akhir ya yang kita lihat baru sampai habis jembatan dari perlintasan tadi. Karena setelahnya itu ada 2 jalur saja dan kereta jarak jauh serta kereta KRL akan menggunakannya secara bersama. Dan untuk mendukung jalur dwi ganda atau double track ini maka banyak sekali dilakukan perubahan bentuk stasiun, revitalisasi stasiun-stasiun yang ada sepanjang jalur double track khususnya dari Manggarai sampai ke arah Cikarang ya. Kemudian kita juga lihat sih yang stasiun-stasiun lainnya termasuk Kranji, Cakung, Klender ya, Buaran juga baru dan seterusnya. Nah, untuk stasiun Klender itu nantinya akan terintegrasi ya kalau kita lihat rencana dari LRT Jakarta yang menyambungkan stasiun Velodrome ke arah Halim maka akan melintasi area Klender. Nah, di situ ada crossing, mungkin akan ada semacam integrasi antara KRL dan juga LRT Jakarta. Baik, satu lagi ya yang penting ini adalah stasiun Halim ya, nantinya LRT Jakarta tadi ketemu di Klender. Bagi para penumpang Bekasi yang ingin ke Halim, apabila LRT Jakartanya sudah tersambung ke Halim tinggal turun di Klender, nanti akan naik LRT Jakarta menuju ke Halim. Dan yang hijau ini adalah LRT Jabodebek ya, jalurnya sama yang biru. Nah, ini satu rangkaian kereta jarak jauh barusan masuk dan kereta ini berada di sisi utara dari rel-rel yang ada. 1, 2, dan 3 tadi kereta jarak jauhnya ya, 1 ke arah Cikarang atau ke arah Cikampek, kemudian 2 ini untuk arah Jakarta ataupun ke arah Jatinegara. Jadi memang KAJJ-nya menggunakannya 3 jalur rel di sini. Nah, di bawah sana itu adalah jalan Perjuangan yang tadi yang kita lihat dari bawah. Kendaraan-kendaraannya sebenarnya sangat banyak yang melewati area tersebut ya. Yang kita nantikan adalah overpass dan
underpass. Sama seperti yang di Bulak Kapal ya, di sekitar Jalan Pahlawan ya. Di situ juga sama, di mana underpass yang Bulak Kapal sudah sangat membantu untuk kendaraan dari timur ke barat dan sebaliknya. Hanya saja untuk melintasi rel kereta itu belum ada perkembangan, walaupun di rencananya kita lihat akan ada flyover ke arah Joyo Martono dan juga ke arah Juanda. Suasana di dalam stasiun Bekasi di pagi hari ini cukup ramai. Ini hari Minggu. Bekasi juga memberlakukan Car Free Day di sebagian Jalan Ahmad Yani. Kemudian ciri khas dari stasiun-stasiun KAI yang kita lihat adalah kipas yang cukup besar ya, untuk membuat masyarakat nyaman. Kemudian gate-gate stasiun Bekasi ini juga sudah sangat banyak, dan di sini ada ticketing machine ya. Kemudian ada ATM. Gate-nya jumlahnya di sini 10. Dan ada gate khusus difabel atau disabilitas. Jadi fasilitas-fasilitas yang ada di stasiun ini sudah sangat memadai dan sangat membantu masyarakat ya, membuat mereka para penumpang lebih nyaman. Hanya saja untuk eskalator seperti ini kan, eskalatornya dipakai untuk naik turun. Jadi ini berfungsi keduanya, sisi selatan, sisi utara nanti tinggal ditunggu perbaikannya di pertengahan Februari. Lahan parkir untuk sisi utara itu lebih luas dibandingkan dengan sisi selatan, terutama untuk kendaraan roda 2. Ya, kalau kita perhatikan sisi utara itu sangat banyak kendaraan. Jadi memang mungkin para pengguna kereta KRL ya, sebagian besar di pengguna KRL berasal dari utara kota Bekasi, membawa motor ke sini, menaruhnya, kemudian naik kereta menuju ke misal bekerja di Jakarta, dan kemudian kembali ke parkir ya, ke rumah masing-masing. Ini parkiran di sisi selatan stasiun kota Bekasi. Sebenarnya masih ada lagi stasiun Bekasi Timur ya setelah ini. Nah, tinggal akses masuk ke sini ya, jalannya, kemudian juga angkot-angkot terkadang juga di sini suka ngetem ya, perlu ada celukan-celukan ataupun bagian yang masuk ke dalam sehingga kendaraan yang lainnya juga lancar. Ini parkirannya untuk kendaraan roda 2 ya. Untuk kendaraan roda 4 di sisi selatan kita tidak melihat, jadi ada di sisi utara di seberang sana ya untuk kendaraan roda 4. Satu lagi, perlu area binaan, lokasi binaan untuk para pedagang yang ada di mulut akses masuk keluar masuk stasiun, kemudian parkir untuk kendaraan ojek dan juga ojek online ataupun juga ojek pangkalan. Di pagi hari ini kita melihat banyak petugas yang berjaga dan mengatur arus lalu lintas yang ada di sini, karena memang kalau kita perhatikan ini sangat penting Jalan Raya Perjuangan. Di samping polisi ya, kita juga melihat Dishub yang ini nih berada di sekitar area lingkaran yang menghubungkan jalan-jalan yang ada di Kota Bekasi. Kendaraan-kendaraan yang dari arah Perjuangan memang didahulukan, mengingat ya, yang tadi lintasan dari Jalan Raya Perjuangan ke sini nih, ke bundaran ini, itu adalah lintasan kereta, bersilangan dengan lintasan kereta, dan tentunya akan sangat berbahaya apabila terjadi ketersendatan ya. Dan ini saja kita sudah dengar sirinenya, namun kendaraannya masih lewat. Kita akan lihat lebih dekat. Palang pintu yang ini belum ditutup karena menunggu kendaraan yang paling akhir dari arah utara. Biasanya seperti itu yang kita lihat beberapa kali nih. Ya, ini ada abang becaknya membawa kotak kayu. Oke, clear, jadi palang pintunya mulai ditutup.
Cukup banyak rel yang kita lihat di sini, jadi memang perlintasannya menjadi lebih lebar karena jumlah relnya tentunya bertambah. Ada berapa jalur ya? Ada 8 jalur untuk masuk ke arah bawah dari stasiun itu. Sebenarnya di tahun 2018 pernah ada MOU ataupun rencana kerjasama antara KAI ya dengan Summarecon. Nah, kan area yang di sana tuh masuk dalam area Summarecon. Akan membuat sebuah Bekasi Transit Hub ya. Di sana mungkin akan ada stasiunnya yang kalau kita lihat rencananya seperti itu. Namun sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi ya kalau kita lihat. Nah, di sana itu ada jembatan, itu berada di atas sebuah kali namanya Kali Bekasi ya. Lalu di selepas jembatan tersebut ya, di jembatan itu mungkin juga jalurnya kalau nggak salah tuh 2 apa 3 apa 4 ya, kita belum tahu. Tapi setelah jembatan itu relnya akan share dengan KRL dan juga KAJJ. Baik, kita lanjutkan tadi kerjasama antara Summarecon, jadi akan ada membuat sebuah gedung lagi ya, namanya Bekasi Transit Hub, itu berada di sekitar flyover Summarecon. Dari sana akan dibuatkan yang namanya Sky Bridge ataupun jembatan udara. Namun kelanjutannya kita akan tunggu karena itu akan menjadi kawasan TOD baru Bekasi. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.